Siapa wanita ini? Kenapa dia tidur di sampingku? Kepalaku sakit sekali. Jam berapa sekarang? Oh tidak, sudah terlambat. Oh tidak. Sudah berakhir. Aku celaka. Namaku Chu Yang. Aku adalah presiden grup perhiasan GI. Itu karena ayahku membunuh terlalu banyak babi, yang menyebabkan aku dikutuk. Setiap malam pukul 9 aku berubah menjadi babi. Jadi sejak aku kecil, aku tidak pernah menghabiskan malam di luar. Ini pertama kalinya aku berubah menjadi babi di luar. Jika aku ketahuan, aku pasti akan dikirim ke dapur hotel untuk menjadi babi panggang. Hidupku tamat. Cui Yang, kau berada dalam situasi ini hari ini karena terlalu terlena dalam anggur dan wanita. Mulai hari ini, aku berhenti minum alkohol. Mengapa aku berada di hotel? Biar kupikir. Kemarin aku sebenarnya dengan orang asing. Seperti apa dia? Mengapa aku tidak bisa mengingatnya sama sekali? Tidak, ini sudah hampir jam 8. Tidak boleh terlambat di hari pertama kerja. Apakah pria ini menyimpan energi selama puluhan tahun? Hanya untuk melepaskannya sekaligus. Ada orang di dalam. Oh tidak, itu wanita dari tadi malam. Aku sama sekali tidak bisa membiarkannya menemukan rahasiaku. Apa itu? Sudahlah. Tidak boleh terlambat di hari pertama kerja. Untung saja aku mengunci pintu dari dalam. Kalau tidak, jika tadi malam, wanita itu tahu bahwa dia tidur dengan babi. Halo, aku di Hotel Dihau. Dalam 10 menit, kirim mobil untuk menjemputku. Selamat pagi, Presiden. Perhiasan GI. Anda Wei Xiaoju kan? Ya, itu aku. Ikut denganku. Baiklah, karyawan baru di perusahaan kami. Semuanya memiliki masa percobaan 1 bulan. Setelah masa percobaan berakhir, yang berkinerja baik bisa jadi karyawan tetap. Ayo, Wei Xiaoju. Ini meja kerjamu. Terima kasih, Amy. Aku pasti akan di masa depan bekerja keras. Baiklah, oh benar. Aku juga perlu mengingatkanmu sesuatu. Setelah jam 9 malam, sama sekali jangan melaporkan pekerjaan kepada presiden. Sekarang ini, masih ada yang tidak begadang atau lembur. Seorang kapitalis yang teliti. Presiden Chu sudah datang. Presiden ada di sini. Presiden sudah datang, cepat berdiri tegak. Berdiri tegak. Halo Presiden Chu. Halo Presiden Chu. Halo Presiden Chu. Aneh. Mengapa dia terlihat sedikit familiar? Wei Xiaoju. Sadarlah. Kok bisa padahal belum kerja dan sudah tidur dengan bos? Kamu pasti salah. Aroma di tubuhnya terasa agak familiar. Presiden,
Halo Presiden. Presiden, ini adalah karyawan baru perusahaan. Asisten Departemen Pemasaran. Mungkinkah wanita dari tadi malam itu dia? Terlepas dari apakah itu dia atau bukan, gak bisa biarin yang pernah ada kaitannya sama rahasiaku pergi dari pandanganku. Wei Xiaoju. Mulai hari ini, kau adalah asisten presiden. Selamat. Kau akan menjadi yang sejak awal tahun ini, tanggal 18. Asisten presiden yang dipecat. Ini baru bulan Mei, dan 17 orang sudah dipecat, ya. Tidak mungkin dia sangat sombong. Tidak heran 17 asisten sebelumnya tidak tahan dengan tiraninya. Biar aku bisikin sesuatu lagi. Presiden kami diberi julukan pemimpin sekte 5 racun. Cubapi. Cubapi kan? Apa kalian semua sangat menganggur? Tes sore hari ini dibatalkan. Cepat bubar-bubar. Kalau tidak bonusmu pun akan hilang. Memang si Cubapi. Orangnya kuat. Dalam jarak 5 km. Tidak ada selai rumput pun yang tumbuh. Proyek peningkatan modal dan perluasan saham. Surat komitmen kontribusi modal. Untuk mengklarifikasi ide-ide dari setumpuk materi seperti itu. Menjadi asisten presiden terlalu sulit. Ini jam 3. Presiden seharusnya sudah minum kopinya sekarang. Ingat harus diseduh tangan dan digiling segar. Aku hampir lupa. Untungnya Ami mengingatkanku. Bos, kopi gilingan segar Anda. Proyek peningkatan modal dan perluasan saham Polygram, riset pasar, dan surat komitmen kontribusi modal grup Kimsan. Bagaimana perkembangannya? Hal itu aku baru menerima materinya hari ini. Dan belum sempat melakukan riset pasar. Kau udah kerja di sini beberapa hari kan? Mengapa efisiensi kerjamu sangat rendah? Jika kau tidak memiliki kemampuan untuk menjadi asisten presidenku, maka jangan jadi itu, paham? Maafkan aku. Sebelum aku pulang kerja hari ini, aku pasti akan menyiapkannya. Apa tidak ada yang memberitahumu bahwa aku hanya menggunakan air Evian untuk menyeduh kopiku? Menggunakan air keran hanya akan merusak gayaku dan kesehatan fisik serta mentalmu. Maafkan aku akan mengelapnya untukmu. Wei Xiaoju, di mana kau mengelap? Aku tidak sengaja. Sekretaris Wei, aku tidak suka membuang-buang waktu dan uang. Namun mengingat kita memiliki banyak interaksi yang tidak dapat dihindari di tempat kerja, aku harus menasihatimu untuk tidak menyimpan fantasi yang tidak realistis tentangku. Fantasi tidak realistis, apa ini? Jangan pura-pura bodoh. Untuk menjadi sekretarisku, kau pasti merasa senang secara diam-diam, mungkin bahkan sangat beruntung. Tentu saja. Karena aku, baik dalam pesona, penampilan, maupun fisik, adalah yang terbaik dalam setiap aspek. Tapi, aku harap kau bisa mengendalikan diri dan menjaga batasanmu. Jangan seperti yang sebelumnya, 17 sekretaris. Memiliki ambisi untuk naik lebih tinggi. Apa yang kapitalis anjing ini? Bahkan bayangkan, jika dia yang kedua dalam hal menyebalkan, tidak ada yang berani menjadi yang pertama. Aku Wei Xiaoju, lebih baik jatuh cinta pada babi daripada menyukainya. Biaya membersihkan pakaian akan diteruskan ke emailmu dan dipotong dari gaji bulan depan. Mengapa kamu memotong gajiku? Cubapi, apakah aku punya dendam padamu di kehidupan lampau? Tunggu, Mungkinkah Cubapi itu sudah berubah pikiran dan tidak akan memotong gajiku? Bos, apa pengaturan Anda? Beri saja perintahnya. Aku bersedia menebus kesalahanku. menebus kesalahanmu. Ya,
Karena kau tidak mampu melakukan pekerjaan mental. Mengapa tidak melakukan pekerjaan fisik? Petugas kebersihan kebetulan sedang cuti. Jadi mengapa kau tidak pergi membersihkan toilet? Anggap saja sebagai olahraga. Coba, Pi. Aku belum selesai denganmu. Apakah wanita ini benar-benar wanita dari malam itu? Dia benar-benar mengganggu. Sudahlah. Jamnya salah. Sialan. Ini benar-benar pukul 9. Aku tamat. Coba, Pi. Aku hanya sedikit menyinggung. Kamu bukan. Dan kamu menyuruhku membersihkan toilet pria. Cuy Yang. Kau berubah menjadi babi di luar lagi. Untungnya tidak ada orang di perusahaan pada jam segini. Siapa di dalam? Siapa? Siapa di luar? Tolong jangan masuk. Bagaimana mungkin ada orang? Wei Xiaoju. Aku lupa nyuruh dia bersihin toilet sebagai hukuman. Bos, Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa melihat wujud babiku yang sebenarnya dalam sekejap? Wei Xiaoju, apa kau punya mata emas berapi? babi kecil yang lucu sekali. Apa yang kau lakukan? Di mana pemilikmu? Jangan sentuh aku. Jangan berani-beraninya menyentuhku. Bagaimana bisa kamu di sini sendirian? Apa kau mendengarku? Lepaskan. Babi yang lucu sekali. Apa yang akan kau lakukan padaku? Turunkan aku sekarang. Sangat lucu. Dasar wanita bodoh. Jangan gunakan tanganmu yang sudah menyikat toilet untuk menyentuhku dengan tangan kotormu. Mengapa kamu memakai dasi, bos? Aku mengerti. Pasti itu bos yang tidak bertanggung jawab yang meninggalkanmu. Itu sebabnya kamu lapar dan mencari kotoran untuk dimakan di toilet. Kau makan kotoran. Seluruh keluargamu makan kotoran. Tidak, babi kecil tidak boleh makan kotoran. Kita harus bercita-cita menjadi hijau dan ekologis. Babi berkualitas tinggi. Tidak, kita harus sehat dan higienis. Babi mini. Meskipun aku baru memulai pekerjaan ini, dan kantongku sedikit kosong, aku tidak bisa membiarkanmu begitu saja makan kotoran di toilet. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah pemungut kotoranmu. Aku harap di hari-hari mendatang, kau bisa menyukaiku. Wei Xiaoju. Kau bermimpi. Aku tidak akan pernah menyukaimu seumur hidup ini. Sangat lucu. Bos mereka sudah pulang. Pertama bakar kulitnya di atas api besar. Jadi ini rumah Wei Xiaoju. Seperti yang diduga hanya pekerja biasa. Perabotan di sini sama sekali tidak sesuai dengan statusku. Kau membuatku takut setengah mati. Xiaoju, aku akhirnya kembali hidup-hidup. Xiamin, ada apa denganmu hari ini? Jangan tanya. Presiden Chu ingin aku mengatur dokumen pajak untuk modal. Peningkatan pada jam 9 pagi besok. Aku bolak-balik ke kantor pajak 5 kali. Jumlah langkah WeChatku mencapai 50.000. Juga, Pi. Seperti yang diduga pemimpin sekte 5 racun. Memiliki kelima racun. Beraninya kau memanggilku pemimpin sekte 5 racun. Kugigit kau sampai mati. Babi kecil. Jangan takut, babi kecil. Kakak perempuan tidak memarahimu. Kakak perempuan memarahi Xiaobe, api yang mengerikan itu. Tidak memarahimu, baiklah. Bagus kau, sekretaris Wei. Beraninya kau menentang atasanmu dan memberiku julukan. Aku akan mengingat hutang ini untukmu dulu. Wei Xiaoju, kau sangat baik. Bagaimana kau tahu aku ingin kaki babi rebus hari ini? Nutrisi tubuh dari bagian serupa. Tidak,
Ini adalah babi peliharaan. Baru saja ditinggalkan hari ini. Sangat menyedihkan. Coba kulihat. Babi kecil siapa ini? Yang lari ke rumah kakak perempuan. Wei Xiaoju, selamatkan aku. Selamatkan aku. Tidak, Pergi sana akuntan Xia. Jangan menatapku dengan mata serakah seperti itu. Aku memerintahkanmu. Cepat cek kasus akuisisinya buat aku. Konfusius pernah berkata, hanya wanita dan babi kecil yang sulit dihadapi. Bagaimana kalau hari ini kita mengasah pisau kita dan menyembelih babi dan domba? Tidak. Satu gigitan untukmu, satu gigitan untukku. Sehat dan berumur panjang selama 99 tahun. Tidak mungkin. Wei Xiaoju, tolong. Tunggu sebentar, baiklah. Kakak perempuan akan memotongnya untukmu. Tidak makan. Uang yang wanita ini hasilkan. Dimakan anjing. Dia benar-benar memberiku sandwich diskon yang akan kedaluarsa untuk dimakan. Tidak makan. Aku tidak menyadari. Kau babi kecil. Cukup pilih-pilih. Ayo turun. Orang dewasa sedang makan. Kau duduk di meja anak-anak. Kau pasti lapar kan? Ini yang kubeli untukmu. Pakan babi kualitas terbaik. Dijamin membuatmu gemuk dan kuat. Biarkan aku memberitahumu. Bahkan jika aku cui yang mati kelaparan, aku tidak akan pernah makan pakan babi. Sangat lezat. Bagaimana bisa begitu harum? Aku presiden terhormat dari grup multimiliar dolar. Ternyata tidak bisa mengatasi insting hawaniku untuk makan ampas babi. Jika ini tersebar, bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku lagi? Sudah selarut ini. Kenapa kau masih melakukan riset pasar? Kau tidak tahu? Hari ini di kantor, aku dimarahi habis-habisan oleh bos. Hanya ketekunan yang bisa tutupi kurangku. Mengenai bos kita. Setelah jam 9 malam, dia tidak pernah bertanya tentang pekerjaan. Ini bisa dianggap salah satu dari beberapa keuntungannya. Jangan sampai kau gila kerja begitu. Menurutmu kenapa, bos? Menghilang setelah jam 9 malam. Apakah dia keluar untuk bersenang-senang? Tidak. Dari apa yang kuamati? Bos kita, jelas tipe orang yang sudah lama kehilangan nutrisi cinta. Menyebabkan kelainan psikologis. Itulah mengapa dia di tempat kerja. Menyiksa kita tanpa henti. Kau benar. Kapitalis bernama Chu itu. Dia punya masalah kepribadian. Kemungkinan besar dia telah membuat banyak musuh. Dan takut balasan musuhnya. Itulah mengapa di malam hari, dia tidak berani keluar. Aku tidak tahu apakah aku punya musuh sebelumnya. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, Wei Xiaoju, kau adalah musuhku. Hai. Kau apa mau wanita? Aku tidak ingin kau membantuku mandi. Tidak, aku tidak mau. Jangan bergerak-gerak. Anak yang baik sekali. Wei Xiaoju. Jangan bilang kau wanita. Sama sekali tidak punya rasa malu. Hai Wei Xiaoju. Apa kau punya rasa malu? Apa kau tidak tahu aku? Babi kecil kita. Ini jantan. Akhiri saja. Babi kecil akhirnya bersih dan wangi. Bau itu lagi. Mungkinkah tadi malam? Benar-benar dia. Tiba-tiba aku sangat gugup. Pasti baru saja mandi. Mandi terlalu panas. Makanya jantungku berdetak kencang. Ada apa ini? Hei, apa yang kau lakukan? Hai. Wei Xiaoju, jangan lepaskan. Sangat panas. Aku akan mandi untuk mendinginkan diri. Wei Xiaoju. Kenapa kau melepas semuanya? Apa kau tidak punya rasa malu? Astaga. Darah. Aku tidak bisa berkata-kata. Apakah benar-benar perlu datang ke rumah sakit?
Dokter Shen, sebenarnya ada apa dengan babi kecilku? Kenapa tiba-tiba mimisan? Bagaimana menurutmu? Jangan khawatir Xiaoju, hewan peliharaanmu. Baik-baik saja. Omong kosong. Sangat sehat. Ngomong-ngomong siapa namanya? Aku belum memberinya nama. Aku dengar. Nama pedesaan bikin perawatannya lebih mudah. Apa? Kalau begitu mari kita sebut saja Lai Fu. Astaga. Wei Xiaoju. Apa kau pernah membaca buku? Setidaknya pilihlah sebuah nama yang berbudaya. Biar ku pikirkan. Susu. Wei Susu. Bagaimana? Kedengarannya bagus kan? Mulai hari ini dan seterusnya namanya Wei Susu. Nama Wei Susu. Sebenarnya cukup istimewa. Wei Xiaoju. The film was Aku akan translated and mengingat hutang narrated ini. by M Media. Susu. Pergi bermain. Dasar anjing bau. Jangan kemari. Jangan kejar aku. Aku menyerah. Wei Xiaoju. Datang dan selamatkan aku. Dokter Shen, aku ingin bertanya sesuatu tentang pemeliharaan babi pemula. Apalagi yang perlu diperhatikan? Pemula beternak babi. Kau harus segera mengebirinya. Ini babi jantan. Jika tidak segera dikebiri, itu akan mudah memicu iritabilitas emosional yang persisten. Pantas saja setiap hari sangat mudah marah. Jadi ini masa seterusnya. Hai dasar anjing bau. Sebagai presiden aku memerintahkanmu. Jauhi aku. Apa kau mendengarku? Oh tidak. Anak anjing siapa? Sedang birahi. Tidak mungkin. Homoseksualitas antar spesies. Itu juga mungkin. Sebenarnya di alam, lebih dari 1.500 spesies hewan menunjukkan ketertarikan sesama jenis. Susu. Kau benar-benar lapar. Kau akan makan apa saja? Aku ternoda. Kau pasti ketakutan tadi. Susu. Sekarang aku bisa tidur nyenyak. Selamat malam. Dia menciumku. Susu. Biar ku sentuh perutmu. Otot perut 8 kotak. Akhir-akhir ini, bahkan babi punya bentuk tubuh sebagus itu. Dasar mesum. Pukul sampai mati, pukul sampai mati. Wei Xiaoju, lihat baik-baik siapa aku. Bos. Jangan tarik. Bagaimana kau bisa berakhir di rumahku? Dan bahkan tidak berpakaian. Pelankan suaramu. Xiaoju, apa yang kau teriakan? Aku kamarku. Tiba-tiba muncul seekor kecoak Amerika raksasa. Aku berharap bisa menginjaknya sampai mati. Wanita ini. Beraninya dia memanggilku kecoa. Baiklah, aku masih ada pekerjaan malam ini. Jadi aku tidak akan menunggumu. Semoga kau menang dalam pertarunganmu dengan kecoa Amerika. Wei Xiaoju, kau benar-benar berani memukulku. Hui, yang dasar mesum besar. Jangan berpikir hanya karena kau presiden. Kau bisa melanggar properti pribadi dan memperlakukan sekretaris wanitamu dengan tidak pantas. Omong kosong, apa yang kau katakan?
Jelas-jelas kau tadi malam. Aku apa yang terjadi padaku tadi malam? Jelas-jelas kau yang dikuasai nafsu tadi malam. Dan ingin menindas wanita lemah sepertiku. Tidak mungkin. Aku tidak bisa mengungkapkan bahwa aku adalah babi itu. Pria berdarah bangsawan sepertiku. Bagaimana mungkin aku menyentuhmu? Apa kau pikir kau sedang beternak babi? Kau juga perlu memeriksa garis keturunannya. Bukankah kau hanya punya sedikit keturunan Prancis? Biar ku beritahu. Orang Prancis paling cepat botak. Suatu saat kau akan botak seperti Laut Mediterania. Kau. Lupakan saja. Apa yang terjadi semalam adalah salahku. Tapi aku tidak punya pikiran tidak senonoh sedikit pun tentangmu. Tidak ada pikiran yang tidak pantas. Kamu harus menjelaskan kepadaku. Mengapa kamu telanjang di rumahku? Aku punya kebiasaan berjalan dalam tidur. Jalan tidur. Ya, aku berjalan dalam tidur. Aku berjalan dalam tidur semalam. Dan aku tidak tahu mengapa aku hanya berakhir di tempatmu ini. Tapi aku sama sekali tidak melakukan apapun padamu. Alasan canggung seperti jalan tidur. Bahkan babi pun tidak akan percaya. Babi. Di mana babiku? Susu. Woi susu. Di mana kamu bersembunyi? Sungguh wanita bodoh. Berhenti melihat. Babimu sudah pergi. Apa katamu? Babinya hilang. Apa yang kamu lakukan padanya? Satu, 10, 100.000, 10.000. 100.000. Nona, gaun ini baru saja dikirim melalui udara dari Paris. Di seluruh wilayah Asia Pasifik, hanya ada satu. Sebagai sekretarisku, jika kau berpakaian terlalu lusuh, itu hanya akan merusak gayaku. Aku tahu dia tidak akan tiba-tiba begitu murah hati. Jadi dia hanya malu padaku. Nona, mari kita coba. Bos. Hei bos. Maksudku, jika aku memakai ini, bukankah itu akan terlalu berlebihan? Ini hanya lumayan saja. Bos, tunggu aku. Presiden Chu, KE Perhiasan Group, ada perubahan bisnis akhir tahun ini. Presiden Chu mohon bersedia diwawancarai. Presiden Chu, bisakah Anda menerima wawancara? Presiden Chu sepatah dua kata Presiden Chu. Ini adalah internasional, desainer terkenal Maggie. Mahkota pesanan khusus untuk Putri Swedia. Ini benar-benar indah. Aku dengar mahkota ini menggunakan penuh 2.888 berlian kelas atas. Ini tidak ternilai dengan uang. Aku dengar desainer Maggie tidak pernah muncul di depan kamera. Identitasnya cukup misterius. Namun perhiasan Kiao kami sangat ingin berkolaborasi dengannya. Nona Kiao, apakah kau ingin mencoba kue mini yang kubuat sendiri? Siapa kamu? Aku adalah
kokiku untuk pameran perhiasan ini. Kukira itu orang penting. Ternyata hanya orang yang melakukan pekerjaan rendahan. Mereka yang menghadiri pameran perhiasan ini adalah semua sosialita terkenal dari Jingcheng. Kamu hanya seorang koki kui. Memanjat cabang tinggi kia perhiasan menipu diri. Hanyalah mimpi orang bodoh. Aku minta maaf. Aku telah mengganggu percakapan menyenangkan kalian. Apa aku menyuruhmu pergi? Makanan penutup jelek macam apa ini? Buang saja, anjing pun tidak akan memakannya. Jangan dibuang. Membuang apa? Bukankah itu sekretaris W dari KE Perhiasan? Kenapa dia berpakaian seperti ini? Dan dia mengenakan gaun haute couture Armani. Hanya seorang sekretaris. Bagaimana dia bisa membeli haute couture? Lihat saja. Jelas itu tiruan dari Pinduoduo. Kau suka kue mini yang kubuat? Ya, aku suka. Aroma kopi. Ditambah manisnya mochi. Dan bisa berlapis. Ini sungguh ciptaan ilahi. Ini adalah kue mini terbaik yang pernah kumakan. Sekretaris W, mungkinkah keluargamu sangat miskin sampai tidak mampu makan, datang ke sini untuk menumpang makan? Bau kemiskinan. Sungguh tidak beruntung. Nona Kiao, dengar-dengar kamu pernah keluar negeri untuk belajar desain perhiasan. Setelah kembali ke Tiongkok, kau menciptakan sendiri merek perhiasan eponimmu. Aku belum sempat memberimu selamat. Orang rendahan sepertimu. Apa kamu pantas menyanjungku? Aku punya hadiah di sini yang sempurna untukmu. Untukmu. Kartu nama pengacara. Apa maksudmu? Aku dengar desain Nona Kiao selalu terlibat dalam skandal plagiarisme. Jadi aku menyewa untukmu pengacara paling senior di industri ini. Bantu selesaikan masalahmu. Kamu hanya seorang sekretaris. Berani memfitnahku seperti ini. Kamu benar-benar mencari masalah. Nona Kiao, kita semua orang dalam. Apakah karyamu diplagiat atau tidak? Kita tahu kebenarannya kan? Membuat keributan di sini tidak menguntungkan kita, supaya dirimu tidak malu. Kamu. Semuanya lihat. Sekretaris W mematahkan gelang kuku. Aku nggak nyangka dia seperti itu. Nona Kiao, keahlianmu dalam memasukkan kecelakaan. Itu terlalu murahan bukan? Aku bahkan tidak menyentuh gelangmu. Sekretaris W, kamu terlalu pandai memutarbalikkan fakta dan berbohong terang-terangan bukan? Kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kamulah yang mematahkan gelang Nona Kiao. Semua orang melihatnya kan? Sekretaris W merusak gelang mutiara saya. Aku ingin dia mengganti rugi padaku. 1 juta. Apa? 1 juta kan? Bagaimana mungkin orang miskin sepertimu? Mungkin pernah melihat mutiara hitam Tahiti kelas atas. Nona Kiao, kurasa kau salah. Milikmu bukan mutiara hitam Tahiti. Apa yang kamu katakan? Mutiara hitam Tahiti yang asli memiliki lapisan kilau pelangi di permukaannya. Namun mutiaramu kusam dan tidak berkilau. Itu hanya disintesis secara buatan. Kamu pikir kamu siapa? Hanya rakyat jelata rendahan. Dan kamu berani berkomentar tentang perhiasan nona muda ini. Permisi. Mohon permisi sebentar. Jika dia tidak memenuhi syarat. Mungkin tak ada yang memenuhi syarat. Bos, Lama tidak bertemu. lama tidak bertemu. Magi. Lama tidak bertemu.
Lama tidak bertemu, tapi dibandingkan dengan Maggie, aku masih lebih terbiasa. Kau memanggilku Wan Qing. Jadi desainer perhiasan, terkenal Maggie. Adalah cahaya bulan putih Bosong Wan Qing. Aku tidak menyangka dia secara langsung. Begitu mulia dan elegan. Tidak heran, dia adalah dewi generasi baru dunia perhiasan. Wan Qing selamat datang kembali. Jadi kamu adalah yang terkenal. Desainer Maggie. Tadi itu semua salah paham. Saya Kiao Kaisin dari Kiao Perhiasan. Ini adalah proposal produk baru untuk kuartal berikutnya, yang telah diajukan oleh tim desain saya dan saya. Silakan lihat. Kemampuan orang ini untuk beradaptasi dengan keadaan. Benar-benar cepat. Nona Kiao, mari kita bicara tentang pekerjaan nanti. Mengapa tidak semua orang mencoba dulu kue-kue kecil yang kubuat? Merupakan kehormatan bagiku bisa mencicipi kue buatan tanganmu. Cincin ini sangat indah. Desainnya sangat unik. Desain Wan Qing selalu unik. Cincin berlian ini dibuat dengan biaya besar. Lihat sekali langsung tahu nilainya besar. Aku yakin dilelang. Pasti akan mendapatkan harga yang bagus. Ku dengar Nona Kiao belajar perhiasan di Zurich. Mengapa kau tidak memberitahu kami apa yang kau lihat pada cincin ini? Ini adalah cincin berlian yang secara pribadi dirancang olehmu. Ini menggunakan kualitas tertinggi, bahan platinum. Dengan 13 berlian. Mengelilingi batu utama 14 karat. Potongan berbentuk hati, bersinar dan memukau. Ini adalah produk yang sangat sempurna. Sepertinya Kiao Kaisin tidak begitu memahami makna sebenarnya dari cincin ini. Sekretaris Wei, apa pendapatmu tentang cincin ini? Aku sebenarnya tidak terlalu paham tentang perhiasan. Aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri. Sekretaris Wei, Anda sangat cerdas. The film was Tolong sampaikan translated pandangan and Anda. narrated by M Media. Aku mau lihat dia mempermalukan diri. Sekretaris Wei, kau sudah di Ci Jewelry, sudah cukup lama. Kenapa tidak beritahu pendapatmu? Meskipun aku tidak bisa berbicara secara mendalam tentang bahan cincin ini, tapi aku percaya cincin berlian ini bertujuan untuk mengungkapkan cinta sejati turun. Cinta sejati turunkan. Cinta sejati turun. Cincin ini terdiri dari 13 berlian sekunder dan 1 berlian utama 14 karat. Berlian utama 1314 melambangkan pasangan seumur hidup. Dan safir di tengahnya pernah disebut oleh Dewi Inspirasi, Ratu Mari. Cinta pertama yang murni. Pasti maksud Nona Song untuk pakai ini. Kemurnian platinum untuk menonjolkan kesucian cinta pertama. Lambang cinta abadi yang teguh. Perkataanmu hebat, Sekretaris Wei. Aku pernah jumpa orang paling memukau di usia yang paling indah. Meskipun ada penyesalan di hatiku, cinta pertama akan selalu tak tergantikan. Itu sebabnya aku menamai cincin ini cinta sejati turun. Kalian berdua mau minum apa? Tolong ambilkan aku Americano. Espresso ganda tanpa gula, terima kasih. Espresso ganda tanpa gula, terima kasih. Aku tak percaya sudah bertahun-tahun. Kau ingat aku suka kopikan. Ini masih pertama kalinya bagimu. Makan malam denganku. Apa kau masih ingat dulu? Kau akan menghilang begitu malam tiba. Persis seperti Cinderella jam 9 malam. Aku juga akan selalu ingat. Saat kecil aku diasingkan teman sekelas. Hanya kau yang tidak membenciku. Dan bersedia menjadi temanku. Sekarang pasti banyak orang yang ingin berteman dengan Presiden Chu. Ngomong-ngomong, apa kau punya pacar sekarang?
One King sebenarnya aku. Sebenarnya aku juga lajang. Takdir di dunia ini sungguh menakjubkan. Terkadang apa yang sudah kau cari begitu keras. Setelah berputar-putar, kau menyadari itu ada di sampingmu selama ini. One King sebenarnya aku. Bos, Wei Xiaoju. bos. Anda ada rapat dengan Direktur Wang dari Xingchen Media. Rapat daring dalam 5 menit. Anda harus ikut saya cepat. Kapan aku menjadwalkan rapat dengan Direktur Wang? Dasar bodoh, bisakah kamu berhenti? Jatuh cinta begitu buta. Lihat jam. Jam 8.58. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini jelas baru jam 8. Jam 9. Jam di sini terlambat 1 jam. Tidak ada waktu, ayo cepat. One King, aku ada rapat penting. Maafkan aku. Cepat. Cepat. Yiyang. Hei Yiyang. Saya minta maaf. Bos kami gila kerja. Dia semangat tiap kali pekerjaan disebut. Lihat dia sudah menghilang. Sekretaris Wei, kau biasanya bekerja dengan Yang. Pasti sangat berat kan? Saya tidak menderita. Hidup saya sengsara. Sengsara. Aku pergi dari sini. Bukankah itu benar? Siang saya bekerja dengan rutinitas melelahkan. Dan malam hari, saya seorang ahli beternak babi kecil. Setiap malam jam 9, saya juga harus mendengarkan simfoni. Bagaimana mungkin hidup saya tidak sengsara? Berhenti. Suara apa itu di luar? Jangan lari. Saya akan pergi memeriksa. Tangkap-tangkap. Bos, Berhenti. Wei Xiaoju, selamatkan aku. Bukan. Hentikan. Berhenti di situ. apa ini? Seekor babi. Aku paling benci babi. Cepat keluarkan dari sini. Seseorang cepat keluarkan dari sini. Jangan mendekatiku. Akhirnya tertangkap juga. Belum pernah ada babi yang berhasil lari keluar dari dapurku hidup-hidup. Meja 47, satu porsi nasi kaki babi Langjian. Nasi kaki babi Langjian. Disinilah kau akan berakhir malam ini. Wei Xiaoju, selamatkan aku. Sudah berakhir. Sekarang, segalanya benar-benar terlihat suram. Cepat Seret pergi. Seret pergi. Tunggu sebentar. Babi ini tidak bisa dijadikan nasi kaki babi Langjiang. Kenapa? Ia mengidap demam babi Afrika. Demam babi Afrika benarkah? Wei Xiaoju, kamu memfitnahku lagi. Lihat telinganya. Bukankah sedikit merah? Sekarang lihat bagian atas kepalanya. Bukankah sedikit bercak-bercak? Apel. Ini adalah tanda-tanda awal demam babi Afrika. Penyakit ini bisa menular ke manusia. Ada demam babi lari. Bos, kemana lagi Anda pergi, bos? Karena otak Anda yang sedang dimabuk cinta, Anda hampir diubah menjadi nasi kaki babi Langjiang, bukan? Kamu yang otaknya bucin. Baiklah, The sekarang film sudah was tidak apa-apa. translated and narrated by M Media. Saya akan membawa Anda ke rumah sakit. Jangan takut. Bagaimana tidak serius kan? Untungnya itu hanya luka-luka ringan. Tapi ingat, jangan biarkan lukanya basah beberapa hari ke depan. Terima kasih, Dr. Shen. Sudah bertahun-tahun, masih saja panggil aku Dr. Shen. Jika kamu luang beberapa hari ke depan, datanglah ke tempat kami untuk makan malam. Orang tua itu membicarakanmu setiap hari. Dia hampir membuat telingaku benar-benar mati rasa. Saya juga ingin. Saya tidak bisa. Anda tidak tahu. Biang kerok ini. Betapa banyak masalah yang dia timbulkan. Baiklah, bagaimana kalau begini? Ku beri yang perawatannya gampang. Kamu bisa memilih salah satu dari sini. Hai. Apa yang kamu lakukan? Itu petugas pembersih kotoranku.
Bagaimana kalau kami menggantimu saja? Oh benar. Ini hadiah untukmu. Apa? Dan itu pita merah muda. Sangat lucu. Aku jantan. Meskipun aku babi jantan. Jangan pasangi aku pita. Apa kamu dengar? Lepaskan sekarang juga. Apa kamu dengar? Jadilah anak baik ya. Saya belikan pasta nutrisi. Saya akan segera kembali. Kalau begitu bantu saya menjaga susu. Kalau begitu saya pergi dulu. Aku tahu kamu sudah bangun berhenti pura-pura tidur. Bos, Anda berubah jadi babi tadi malam. Bagaimana menurutmu? Bos, jangan berkecil hati. Kita akan terus mencoba lain kali. Mana ponselku? Bos, bisakah Anda menelepon saya? Bos, jangan. Oh, tidak tertangkap basah. Sekarang aku tak bisa bersihkan nama. Berarti kau bodoh bau. Wei Xiaoju menjelaskan. Saya tidak. Kamu tidak tahu anak muda sekarang. Suka memanggil pasangan mereka babi bau. Bayi bau? Tidakkah Anda berpikir bahwa 3 kata bodoh bau adalah panggilan sayang saya untuk Anda? Panggilan sayang. Bos, seperti kata pepatah. Semakin keras Anda memaki seseorang, semakin dalam Anda mencintai mereka di hati. Bos, kekasaran dan keanggunan ekstrem. Nikmati itu. Bodoh bau. 3 kata ini. Bukankah di dalam kekasarannya terkandung 3 bagian keanggunan, 3 bagian kemuliaan, dan 4 bagian kasih sayang mutlak? Wei Xiaoju. Apakah aku terlalu lunak padamu biasanya? Sehingga kamu begitu berani hari ini. Bos, saya minta maaf. Saya salah. Saya berjanji mulai sekarang. Anda adalah hati saya. Anda adalah 3/4 hidup saya. Aku akan berusaha jatuh cinta pada Anda. Agar Anda cepat mematahkan kutukan. Pertama, untuk menyukai seseorang, Anda harus memahami preferensi mereka. Bos, apa yang Anda suka makan? Aku tidak terlalu menyukai apapun. Bagaimana bisa begitu? Hidup ini singkat, kamu harus makan yang banyak. Dengan begitu banyak makanan lezat, pasti ada yang kamu suka. Bagaimana denganmu, apa yang kamu suka? Aku masih sangat menyukaimu. Itu tidak benar. Ini, aku masih sangat menyukaimu. Seperti kumbang yang dorong bola kotoran. Dengan hati-hati. Apa yang kamu bicarakan? Bos, tahukah kamu hari ini? Angin apa yang bertiup? Angin Tenggara. Bukan berarti aku gila karena merindukanmu. Kurangi nonton yang kayak gini. Omong kosong. Sepertinya buku panduan cinta itu benar. Tidak ada yang bisa lolos. Skema berantai gombalan murahan. Film was translated Bahkan Cubapi and pun tidak narrated terkecuali. by M-Media. Bos, cuaca hari ini sangat cerah. Bagaimana kalau kita berkencan?
Wei Xiaoju al Wei Xiaoju. Ini bukan kencan sungguhan. Kenapa jadi begitu serius? Semua berubah. Sebenarnya pria ini, saat dia tidak berbicara, dia cukup menjadi idola yang menyendiri. Jika kamu sudah siap, ayo pergi. Tidak perlu, bos. Bos, kamu memakai parfum. Hanya berpakaian santai, tapi memakai parfum. Sepertinya kamu sangat peduli dengan kencan ini. Banyak sekali omong kosong. Jadi, tidak ada kencan kalau begitu. Bos, kita akan berkencan kemana hari ini? Bagaimana kalau kita pergi ke pesta dansa? Tidak, Kalau begitu mari kita lihat koleksi musim semi baru Rolls-Royce. tidak. Mari kita hadiri konferensi tingkat tinggi perusahaan Fortune 500. Tidak. Bos, bisakah kamu memikirkan sesuatu yang lebih normal? Bos, ayo kita beli es krim. Ayo. Cepatlah. Cepatlah, kita hampir sampai. Di sini sangat ramai. Sangat ramai. Aku dengar. Es krim mecha mereka sangat enak. Ayo kita antre. Aku tidak suka keramaian. Ini kencan pertama kita. Bisakah kamu berhenti bersikap keras kepala? Cepatlah dan antre untuk mengambil nomor. Izinkan aku memberitahumu. Ketika aku cuy yang makan, aku tidak pernah mengantre untuk nomor. Mari kita pergi ke tempat lain. Tidak, hari ini aku harus makan es krim mecha. Merepotkan. Berkencan pada dasarnya adalah hal yang sangat merepotkan. Jika kamu merasa merepotkan, maka tetaplah menjadi bujangan bahagia yang jauh. Merepotkan. Tunggu aku. Permisi. Kenapa harus aku? Kamu. Hei, kenapa kau menyerobot antrian? Orang macam apa ini? Tolong. 500. Seharusnya kamu bilang dari tadi. Dengar. Semua yang mengantre. 500 masing-masing. Ambil uangnya dan pergi. Apakah itu sungguhan? Tentu saja. The film was translated and 500. narrated by M Media. Terima kasih, bos. 500. Terima kasih, bos. Mengerti. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. 500. Terima kasih, bos. 500. Terima kasih, bos. Ini semua untukmu. Terima kasih, bos. Ini terlalu bagus. Memang selama itu, emas. Itu pada akhirnya akan habis. Lihat. Semua orang terpikat oleh pesona pribadiku. Dan takluk. Pesona pribadi. Menurutku itu adalah pesona menghamburkan uang. Sudahlah, cepat beli es krim. Bos, kami mau 2 es krim mecha. Halo Nona. Hari ini adalah acara ulang tahun toko kami. Jika sepasang kekasih datang,
Cukup ciuman panas setengah menit. Untuk menerima es krim stroberi gratis. Ambillah ini. Baiklah. Dimengerti, bos. Ciuman di dahi. Menerima 1 es krim acak. Ciuman Prancis. Bisa mendapatkan prasmanan edisi terbatas. Nona, yang mana yang ingin kamu tantang? Tuan, pacar Anda sangat cantik. Anda tak mau coba tantangan ini? Terima kasih atas undangannya, tapi tidak. Tiba-tiba aku tidak terlalu ingin makan es krim lagi. Ayo pergi. Bos, Kita sudah punya es krimnya. Selanjutnya, kita harus melanjutkan tantangannya. meskipun jantungku sudah berdebar tak terkendali. Kenapa bos masih berubah menjadi babi? Mungkinkah cinta sejatinya bukan aku? Tidak, aku tak bisa biarkan dia ke kamar. Aku harus melindungi Xiao Juku. Jadi itu babi mati. Membuatku takut setengah mati. Pergi sana. Kau babi mati. Aku akan menyembelihmu hari ini. Cukup lincah ternyata. Bos, bagaimana kamu dipukuli sampai jadi kepala babi? Tolong, aku sudah menjadi babi sejak awal. Bos, haruskah aku sedikit lebih ringan? Atau sedikit lebih keras? Aku belum pernah coba posisi ini. Aku khawatir itu buruk untuk pinggangmu. Diam. Tidak bisakah kamu sedikit lebih lembut? Bos cukup mengeluh dan mengerang. Seperti kata pepatah, jika mengalir tidak sakit. Jika sakit tidak mengalir. Bos, kamu kram. Aku paling benci babi. Cepat keluarkan dia dari sini. Hanya dengan kehadiran Wei Xiaoju, aku bisa merasa tenang. Baik aku manusia atau babi. Dia memperlakukanku sama saja.
Lihat. Mereka berciuman. Ya Tuhan, itu ciuman Prancis. Aku benar-benar tidak menyangka. Presiden kita yang terlihat sedingin es di luar. Sebenarnya bersemangat seperti api. Berciuman di depan umum terlalu liar, bukan? Apa yang kalian semua lihat? Wei Xiaoju. Skandal ciuman Presiden Chu dari kemarin. Apa kau tidak tahu? Skandal ciuman. Itu kemarin, Presiden Chu kita berada di toko es krim. Mencium wanita cantik misterius di depan umum. Jenis yang super seru dan mendebarkan. Tidak mungkin aku benar-benar diunggah ke internet. Bagaimana aku akan menghadapi orang-orang sekarang? Aku benar-benar tidak menyangka. Begitu episode terbaru kolom ini dirilis. Ternyata sangat mendebarkan. Ini seperti menonton drama idola. Aku ingin tahu siapa orang luar biasa ini. Yang bisa membuat hati presiden kita yang sedingin es berdebar. Dengan mata bos yang tajam. Wanita biasa. Tidak akan pernah menarik perhatiannya. Aku ingin melihat. Siapa wanita cantik bertubuh aduhai ini? Jangan lihat. Biarkan aku melihat, hanya melihat. Untungnya wajahnya tidak terekam. Sekretaris W. Apa yang kau katakan? Maksudku video ini agak mengganggu pemandangan. Kita harus berhenti menonton. Bagaimana perasaanku bahwa sosok gadis ini cukup mirip dengan Sekretaris W. Kak Ami, bagaimana mungkin? Kamu pasti salah lihat. Orang yang mencium Presiden Chu sebelumnya. Bagaimana mungkin itu aku? Aku biasanya di rumah. Makan, tidur, dan bermain dengan Dodo. Wei Xiaoju, apa itu benar-benar bukan kau? Tentu saja itu bukan aku. Seseorang seperti Presiden Chu bunga kerah tinggi. Bagaimana mungkin dia menyukaiku? Seorang pekerja yang berpakaian jeans. Mungkinkah juga? Menurutku, dia kemungkinan besar cahaya bulan putih presiden yang baru saja kembali dari luar negeri. Nyari saja. The film was translated and narrated by M Media. The film was translated and narrated by M Media. One King. Terima kasih. Xiaoju, aku sangat berterima kasih padamu hari ini. Karena telah memberiku dukunganmu. Jadi sebagai balasannya, aku akan menunjukkan trik sulap padamu. Benarkah? Kau juga bisa melakukan trik sulap Dr. Shen. Untukmu. One King. Mengapa kau tidak minum teh? Berapa banyak lagi? Keterampilanmu yang tak aku ketahui. Bukan apa-apa. Kalau begitu ajari aku caranya. Biar ku beritahu. Kau menyebalkan. Yang apakah kamu sangat haus? Aku punya panas dalam berlebihan. Minum teh krisan untuk kurangi panas. Meneguk air seperti itu. Tidak baik. Apa kau tidak melihat apa yang dikatakan berita? Minum terlalu banyak air akan mempercepat beban pada ginjalmu. Itu tidak baik untuk ginjalmu. Jangan khawatir. Ginjal saya baik-baik saja. Sangat bagus sekali. Kalau sudah baik, kenapa harus agresif? Aku membawa beberapa camilan dari rumah Dr. Shen. Ini benar-benar enak. Cobalah. Ini ambillah. Terima kasih. Mengapa semua orang punya camilan? Kecuali aku. Bukankah biasanya kau hanya minum air Evian saat minum air? Dan hanya makan makanan berbintang Michelin? Apa kau tidak pernah makan makanan cepat saji ini? Aku pengen makan cepat saji hari ini. Apa kau punya masalah dengan itu? Masalah apa yang mungkin saya miliki? Anda bosnya.
Jika Anda makan itu pilihan Anda. Jika tidak itu juga pilihan Anda. Kenapa babi ini sangat sulit untuk disenangkan? Bagaimana kalau mencobanya? Sebenarnya, Bos, saya sengaja membawakan camilan kecil untuk Anda. Ini saya siapkan khusus untuk Anda. Barang impor kelas atas. Hanya seseorang yang mulia seperti Anda yang bisa menikmatinya. Apa ini? Saya salah ambil. Gimana cara ambil bawang putih hitam? Sekretaris Wei jangan keluarkan biaya sebesar ini. Bawang putih hitam. Dibuat dengan teknologi impor. Difermentasi pada suhu tinggi selama 120 hari. Ini antibakteri dan antitoksik. Melindungi hati melawan kanker. Dan meningkatkan kekebalan tubuh. Sepertinya dia masih memikirkannya dengan matang. Dia tahu aku hanya makan makanan hijau organik. Bagaimana rasa bawang hitam? Aku belum pernah mencobanya. Terlihat lembut dan kenyal. Teksturnya pasti sangat bagus. Bos, saya baru teringat tiba-tiba. Ini kayaknya sudah dekat tanggal kadaluarsa. Makanan yang akan kadaluarsa tidak boleh dimakan. Bisa menyebabkan diare. Saya harus mengambilnya kembali. Aku menghargai perhatianmu. Tapi ini benar-benar akan kadaluarsa. Aku tahu. Ini yang kau siapkan khusus untukku. Camilan kelas atas. Hanya yang ini. Yiyang, aku belum mencicipi bawang hitam. Cepat buka dan coba sedikit. Baiklah. Bos, jangan. Bos, Permisi. sudah kubilang jangan dibuka. Bau apa ini? Kenapa baunya sangat tidak enak? Bawang putih hitam. Aku tahu. Baunya tidak enak. Tapi rasanya akan sangat enak. Seperti durian. Hanya punya bau asam dan busuk. Cui yang kau bisa melakukannya. Ini Wei Xiaoju. Cemilan yang disiapkan khusus untukmu. Kau tidak boleh mengecewakannya. Ye, yang kau benar-benar ingin memakannya. Tentu saja. Bos, Yiyang. Bos, Anda sudah bangun. Apa yang terjadi padaku? Saya minta maaf. Saya tidak tahu Anda alergi bawang putih hitam dan menyebabkan Anda dirawat di rumah sakit. Saya akan panggilkan dokter untuk Anda. Bahkan saat sakit pun, Anda masih sangat kuat. Anda pasti lapar. Saya akan buatkan bubur untuk Anda. Yiyang, Mengapa kau datang ke sini? makanlah jeruk. Dulu kau paling suka makan jeruk. Sebenarnya sudah bertahun-tahun berlalu. Seleraku sudah lama berubah. Aku sudah lama tidak makan jeruk. Itu benar. Sudah bertahun-tahun berlalu. Banyak hal telah berubah. Hanya aku yang dengan bodohnya tetap di tempat. Maafkan aku, Wan King. Tidak apa-apa, kau tidak perlu meminta maaf. Sebenarnya, dulu aku selalu merasa bahwa segala sesuatu bersamamu sangat mudah. Saat menghadapi emosi, kau juga tenang dan terkendali.
Aku tidak menyangka. Kali ini menghadapi emosi. Kau masih memilih untuk menyerah. Sebenarnya saat kau mengajakku makan malam kemarin, itu untuk membuat Wei Xiaoju cemburu. Orang yang benar-benar kau suka The film was adalah dia, bukan? translated and narrated by M Media. Ya, aku memang menyukai Wei Xiaoju. Peluang dapat cinta sejati dalam hidup sangat-sangat kecil. Selama telah menemukan satu sama lain, bisakah kita berpelukan terakhir kali? Wan Qin, kau akan bahagia. Jadi, pada akhirnya akan ada seorang gadis yang menerima semua kelembutannya. Sayang sekali, orang itu bukan saya. Bagaimana kau bisa mabuk begini? Sudah kubilang jangan minum. Siapa bilang saya tidak bisa minum? Saya baik-baik saja, saya ingin minum lagi. Minum seperti ini. Tidak. Aku harus menelepon Presiden Chu. Halo Presiden Chu. Xiaoju minum terlalu banyak. Aku tidak bisa menanganinya sendiri. Tolong datang cepat dan bawa dia pergi. Aku akan mengirimkan lokasinya. Xiaoju. Kamu baik-baik saja. Xiaoju. Bangun. Xiaoju. Kau datang tepat pada waktunya. Dia semabuk ini. Aku tidak bisa mengurusnya sama sekali. Tolong bantu aku. Bawa dia pulang. Baiklah. Saya tidak mau pulang. Saya mau terus minum. Xiaoju sama sekali tidak bisa minum alkohol. Aku harus segera membawanya pulang. Orangku tidak perlu menyusahkan Dr. Shen dengan usahanya. Kenapa harus Anda? Siapa lagi yang kau kira? Bagaimana mungkin dia datang menemuiku? Saya pasti bermimpi. Tapi bagaimana bisa mimpi? Terasa begitu nyata. Lepaskan saya pasti bermimpi. Lepaskan saya. Tidak, lepaskan saya. Wei Xiaoju, mengapa kau minum begitu banyak alkohol? Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Beritahu aku. Kenapa Anda melakukan ini pada saya? Apakah saya mangsa Anda? Begitukah? Bukan begitu. Bukankah aku milikmu? Pembohong. Anda masih berbohong pada saya. Pergi sana. Lepaskan. Pembohong. Anda masih berbohong pada saya. Pergi sana. Wei Xiaoju, berhentilah main-main. Anda bahkan tidak menyukai saya. Kenapa Anda berulang kali muncul dalam mimpi saya? Berhentilah mengujiku. Tidak setiap saat aku bisa mengalah padamu. Aku benci kamu, Chu Yang. Kau benar-benar suka memprovokasiku ya? The film was translated and narrated by M Media.
Apakah Anda minum terlalu banyak tadi malam? Bagaimana Anda bisa kembali? Apa kau tidak ingat? Saya rasa saya minum terlalu banyak tadi malam. Aku tak buat gaduh saat mabuk kemarin kan? Tadi malam kau melakukan sesuatu yang menggemparkan dunia. Masalah besar. Pikirkan baik-baik. Saya harap tadi malam saya tidak tidur dengan siapa? Pria beristri kan? Tidak. Ini bahkan lebih serius dari itu. Tadi malam kau Halo. Baiklah, saya akan segera ke sana. Waktunya berangkat kerja. Oh tidak, ini sudah hampir jam 9. Saya tidak bisa membiarkan bos berubah menjadi babi di depan dewan direksi. Bos saya di sini untuk menyelamatkan Anda. Dia sedang bersama cahaya bulan putihnya sekarang. Sepertinya sudah waktunya saya menyingkir. Wei Xiaoju. Datanglah ke kantorku. Bos Anda memanggil saya. Silakan duduk. Makanlah sarapan di meja itu. Sebanyak ini untuk saya makan sendiri. Saya sedang diet akhir-akhir ini. Jangan salah The film paham. was translated and Tadi pagi aku nggak narrated by sengaja beli M. kebanyakan. Media. Aku tidak ingin membuang-buang makanan. Tidak mungkin. Pagi-pagi begini Anda menjadikan saya tempat sampah. Apakah Anda ini manusia? Ngomong-ngomong. Apa kau senggang akhir pekan ini? Ya, Aku membeli tiket bioskop untuk akhir pekan ini. Aku kira. bos. Anda ajak Nona Song ke bioskop. Tenang, saya urus pengiriman tiket. Kapan aku bilang aku akan mengajak Song Wan King keluar? Bos, saat mendekati seorang gadis, Anda harus murah hati dan terbuka. Jika Anda terlalu terobsesi menjaga gengsi, Anda hanya akan menderita karenanya. Kau juga pergi akhir pekan ini. Saya juga. Saya akan jadi pihak ketiga, kenapa? Kau adalah asisten pribadiku. Jika aku menyuruhmu pergi, kau pergi. Filmnya akan segera dimulai. Nona Song belum juga tiba. Mungkinkah ada sesuatu yang menahannya? Wan King memberitahuku. Dia merasa sedikit tidak enak badan. Jadi dia tidak akan datang untuk saat ini. Ayo kita jenguk dia dulu. Tidak enak badan. Tapi tiket bioskop sudah terbeli. Kita sudah di sini. Dan popcorn juga sudah terbeli. Kalau begitu kita tidak nonton. Tapi kita menonton film romantis. Bagaimana jika Nona Song salah paham?
Itu tidak akan baik kan? Kalau begitu jangan tonton romansa. Ayo tonton film horor. Untuk apa kau berdiri saja? Ayo pergi. Ayo pergi. Bos, saya takut. Jangan takut, aku di sini. Menonton film horor adalah pelajaran wajib untuk mendekati gadis. Saat diperlukan, kau bisa menarik Xiaoju ke dalam pelukanmu dan meniburnya. Nenek menjamin, ini pasti waktu terbaik bagi kalian berdua untuk memperdalam hubungan kalian. Sepertinya nenek benar. Bajingan busuk itu. Dia harus gali organ pemeran utama untuk menyelamatkan cahaya bulan putihnya. Ini membuat geram. Semua pria tidak ada yang baik. Suka ambil dari panci waktu makan. Apa mereka tidak bisa hanya mencintai satu orang saja? Pergi ke neraka kalian semua. Bos, saya minta maaf. Saya tidak sengaja. Tidak apa-apa. Apa kau sudah tidak terlalu marah sekarang? Tidak suka menontonnya. Kalau begitu jangan tonton. Ayo kita makan. Film romantis macam apa ini? Mengerikan sekali. Pemeran utama pria beneran gak ada otak. Pemeran utama wanita sampai dapat akhir yang bahagia. Ini membuat saya geram. Astaga. Pemeran utama wanita kasihan banget, namun dia masih bisa tersenyum. Memang benar semua pria tidak ada yang baik. Tidak heran Sang Wan King meninggalkannya. Memang pantas dia mendapatkannya. Bagaimana bisa Song Wan King bersama Dr. Xian berkencan? Bukankah dia merasa tidak enak badan dan tidak bisa datang ke bioskop? Mungkinkah cinta adalah seberkas cahaya, membuat orang cemas dan cemburu? Hijau apa terang apa? Apa yang kau bicarakan? Bos, saya sedang bernyanyi. Apakah Anda pernah mendengar lagu Grand Liquid milik Stephanie Sun? Ada lampu hijau. Di mana kebahagiaan? Sudah dengar terus kenapa? Bos, ini saya. Saya melihat Anda. Seperti kata pepatah. Jika Anda ingin hidup bahagia, Anda harus punya sedikit hijau di kepala Anda. Bos, kulit putih dan kecantikan Anda. Jam tangan ini cocok untuk Anda. Elegan dan bergaya. Benarkah? Aku juga berpikir hijau ini sangat cocok untukku. Aku sangat menyukainya. Memang benar. Tenang-tenang. Sekarang jelas bukan saatnya untuk memberitahu bos bahwa dia telah diselingkuhi. Jika penghalang tak terucapkan ini rusak, saya khawatir darah akan berceceran di gedung kekasih. Pelayan pesan. Bagaimana kalau saya saja yang memesan? Bos, lihat ke sana. Wei Xiaoju, katakan padaku, apa yang begitu menarik dari ini? Dunia yang mempesona itu menawan. Bos, pria yang gak romantis di muda hidup sia-sia. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Bos, seperti kata pepatah, jangan biarkan masa muda lewat tanpa keindahan. Selagi kita masih punya energi. Mari kita keluar jalan-jalan. Ayo pergi. Pergi sekarang. Sekarang masih siang hari. Aku mendesakmu untuk menahan diri. Saya menahan diri.
Bukankah seharusnya Anda yang menahan diri? Meskipun aku tidak menolak melakukan hal-hal itu. Tapi kemajuan kita seperti ini, bukankah terlalu cepat? Bos, saya tidak bermaksud begitu. Anda salah paham. Wei Xiaoju, Wei Xiaoju. Apa sebenarnya yang sedang Anda lakukan? Wei Xiaoju, kau tidak perlu berpura-pura lagi. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Kau punya perasaan padaku. Wei Xiaoju. Sebenarnya aku juga menyukaimu. Xiaoju. Hai Xiaoju. Kenapa kalian semua ada di sini juga? Memang benar musuh selalu bertemu. Berjalan-jalanlah di jalan menuju mata air kuning. Akhir-akhir ini, perselingkuhan begitu. Terang-terangan. Nona Song, bukankah Anda merasa tidak enak badan hari ini? Aku tidak enak badan. Tidak ada. Kalian semua coba ini. Ini adalah hidangan khas mereka. Oh benar. Aku ingat kamu tidak makan pedas. Kalau begitu kamu coba ini. Ini ambil ini. Terima kasih. Dokter Sen, kau sangat perhatian. Bos, saya tahu Anda terbiasa dipuji. Tapi dalam hal mengejar seorang gadis, Anda masih perlu lebih proaktif kan? Kapan kau melihatku tidak proaktif? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan Anda masih tidak mau mengakuinya. Ngomong-ngomong, aku masih punya beberapa hal soal peliharaan. Mau konsultasi dengan dokter. Kalau begitu kami pergi sekarang. Baiklah. Kalau begitu kita bertemu lagi lain kali. Tidak makan lagi. Permisi. Mari kita bertemu lagi lain kali. Sampai jumpa. Kenapa kau menendangku? Bos, ini tidak bisa dibiarkan. Anda jelas menyukai Nona Song. Kenapa cuma pura-pura nggak terjadi apa-apa? Dengan tatapan setenang dan sedingin itu. Mata mana yang melihat bahwa aku menyukai Nona Song? Mengapa Anda tidak mau mengakuinya? Nona Song jelas adalah cahaya bulan putih Anda. Mau nyerah cuma gara-gara sedikit kesulitan. Aku dan Song Wan King bukan jenis hubungan yang kau bayangkan. Bos, Anda tidak perlu tidak tulus. Nona Song cantik dan memiliki kepribadian yang baik. Yang terpenting, dia juga membantu Anda mematahkan kutukan cinta sejati. Kalian berdua hanyalah jodoh yang ditakdirkan. Baiklah, jika kau sangat menyukainya, kejarlah dia kalau begitu. Aku... Bos, jangan ganggu saya, bos. Wei Xiaoju, apa kau hari ini tidak punya sesuatu untuk dikatakan padaku? Apa yang harus saya katakan? Apakah dia membenci kencan buta saya karena merebut cahaya bulan putihnya? Bos, saya jamin Anda. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Bantu Anda dapatkan Nona Song lagi. Apa sebenarnya maksudmu? Saya sangat ingin menjodohkan Anda dan Nona Song. Kalau begitu, besok saya akan menyingkirkan Dr. Shen. Saya jamin Anda dan Nona Song akan punya waktu berdua. Apa yang membuatmu berpikir aku harus punya Song Wan King? Baiklah, saya juga kenal seorang gadis muda yang menari balet. Dia cantik dan memiliki temperamen yang baik. Saya akan mengirimkan WeChat-nya kepada Anda. Saya akan mengirimkannya sekarang. Wei Xiaoju, kau coba buat aku marah mati. Aku... Lepaskan.
Lepaskan saya. Apa yang baru saja terjadi? Dasar bajingan. Aku bukan pengganti Nona Sangwan King. Kenapa kau melakukan ini padaku? Aku sangat menyesal. Dengarkan penjelasanku. Lepaskan aku, Cui Hyang. Aku membencimu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Baiklah. Jangan minum lagi. Min Min. Jelas sekali aku sangat kesal. Aku sudah membantunya. Kejar cahaya putihnya. Babi itu. Dia anggap aku cuma pengganti. Dia benar-benar menjadikanku pengganti. Beraninya dia memperlakukanku seperti ini. Pria bajingan ini terlalu mengerikan. Dan dia bahkan bertanya padaku. Mata yang mana yang melihat? Bahwa dia menyukai Song Wan King. Kedua mataku melihatnya. Bahwa dia menyukai Song Wan King. Jika bukan karena ciuman cinta sejati Song Wan King, aku memberitahumu. Dia masih akan menjadi babi sekarang. Kakak, ada banyak pria di dunia ini. Jika yang ini tidak berhasil, kita ganti saja. Lupakan saja dia. Kenapa dia jelas punya yang disukai? Dia masih saja ambigu denganku. Pembohong. Pria adalah batu sandungan di jalan menuju kesuksesan. Aku Wei Xiaoju akan mengundurkan diri besok. Mengundurkan diri. Blokir. Asisten Lin. Apa kau sudah membeli barang-barang yang kuminta? Presiden, ini adalah versi Adele dari yang terakhir kali. Setelah mendesain ulang, memotong dan kualitasnya sangat berharga. The film was translated and narrated by M Media. Aku tanya-tanya soal hadiah maaf ini. Akan dia terima atau tidak? Wanita ini benar-benar memblokirku. Wei Xiao. Xiao Gang. Di mana Wei Xiaoju? Wei Xiaoju mengundurkan diri kemarin. Direktur Wang. Aku sangat penasaran. Siapa yang mempromosikan muka posisi ini hari ini? TPT Departemen Pemasaranmu. Selain menciptakan samar dan sulit dimengerti kosakata tingkat tinggi, apa ada strategi yang efektif? Dan Departemen Desainmu. Proposal produk baru yang kau presentasikan, seperti iklan dari 10 tahun yang lalu. Jika kau menyerahkan hal semacam ini, lagi lain kali, menurutku kau sebaiknya pergi ke Departemen HR untuk mengurus prosedur. Rapat dibubarkan. Seperti kata pepatah. Damping penguasa seperti damping harimau. Pergi bekerja bagaikan pergi ke kuburan. Untungnya Xiaoju lari cepat. Kalau tidak dia juga akan dimarahi. Chu, Presiden Chu. Beritahu Wei Xiaoju bahwa Nyonya Tua sedang sakit. Nenek aku di sini. Xiaoju, Kau ada apa? Aku dengar nenek sakit. Jadi aku datang khusus untuk menjenguk nenek. nenek tahu kau anak yang baik. Melihat betapa sibuknya dirimu. Namun kau masih menyempatkan diri untuk menemuiku. Nenek sangat senang. Duduklah cepat, duduklah. Aku lihat nenek masih sehat. Bukan begitu. Dan kesehatan nenek sedikit membaik. Nenek hanya sedikit sakit kepala dan demam ringan. Tubuh nenek sebenarnya baik-baik saja. Tapi kau dan Yang. Ada sesuatu yang terasa sedikit aneh. Katakan padaku jujur.
apakah kau bertengkar dengan Yang? Nenek kami tidak bertengkar. Tidak bertengkar. Lalu, mengapa nenek dengar kau akan mengundurkan diri? Aku hanya ingin mengubah lingkunganku. Dan mendapatkan beberapa pengalaman. Xiaoju, tahukah kau? Yi yang keras kepala sejak kecil. Dia suka menyembunyikan perasaannya. Nenek. Aku dan bosku tidak salah paham. Hanya saja aku berharap dengan bodohnya. Xiaoju, apakah kau tidak merasakan apa-apa sama sekali? Nenek. Cui Yang. Dia benar-benar terlalu menyebalkan. Aku benar-benar sangat membencinya. Dia jelas-jelas sudah punya seseorang yang disukai. Namun dia masih saja ambigu denganku. Aku jelas-jelas sudah menjaga jarak. The film Wei was Xiaoju, translated aku and tidak pernah narrated ambigu by denganmu. M-Media. Kau kenapa kau di sini? Kau datang di waktu yang tepat. Karena kalian berdua sudah bertemu. Kalau begitu aku, wanita tua ini, akan pergi dulu. Karena nenek sudah baik-baik saja sekarang. Aku akan pergi dulu. Wei Xiaoju, Jangan coba-coba manfaatin perasaanku. Terserah kau mau apa padaku. apa yang kau katakan? Aku bilang aku benar-benar membencimu. Cui Yang, aku benar-benar membencimu. Kenapa kau selalu begitu tenang dan santai? Kenapa kau selalu bisa membuat jantungku berdebar kencang? Aku jelas-jelas sudah menjaga jarak sejak lama. Kenapa kau masih memprovokasiku? Sebenarnya apa yang kau inginkan? Kau bilang kau menyukaiku. Ya, aku menyukaimu. Tapi aku juga tahu bahwa Monasong adalah cahaya putihmu. Aku susah payah meyakinkan diri menyerah. Aku bahkan harus menahan sakit hati, bantu kalian berstrategi. Cui Yang, aku bukan cadanganmu. Biar ku beritahu. Aku tidak pernah menyukai Song Wan King. Orang yang pernah kusukai cuma kamu. Kamu bukan cadangan bagiku. Kau masih berbohong padaku. Kau hanya bajingan. Pertama mendua hati. Wei Xiaoju. Orang yang kusukai. Dari awal sampai akhir hanya kau. Bagaimana mungkin kau menyukaiku? Kau menyukai Nona Song. Jelas sekali dia dengan ciuman cinta sejati yang membantumu mematahkan kutukan. Aku bersumpah demi langit. Aku tidak pernah menciumnya. Terlebih lagi, orang yang mematahkan kutukan untukku adalah kau. The Mungkinkah film waktu was itu? translated and narrated by M-Media. Wei Xiaoju. Entah aku manusia atau babi. Satu-satunya yang kusukai adalah kau. Hari itu di lapangan tenis. Itu bukan kebetulan. Aku sengaja melakukannya. Aku jelas alergi bawang putih hitam. Tapi aku tetap rela menanggungnya. Terlebih lagi orang yang ingin kutonton. Film bersamaku adalah kau. Jadi semua hal yang kau lakukan itu, semuanya untukku. Xiaoju. Aku Cui Yang. Belum pernah seumur hidupku mempermalukan diriku seperti ini. Tapi demi kau, aku sepenuhnya rela. Wei Xiaoju. Aku sudah menunjukkan padamu sisi paling menyedihkanku. Apakah kau masih bersedia bersamaku? Lepaskan aku. Sampai kau memberiku jawaban, aku tidak akan melepaskannya. Haruskah aku benar-benar jujur padanya?
Jika dia tahu tentang kejadian masa lalu itu, apakah dia masih akan menyukaiku? Sebenarnya aku tidak sebaik yang kau bayangkan. Aku juga tidak pantas atas usahamu untukku. Entah itu sepadan atau tidak, aku yang memutuskan itu. Apa sebenarnya yang kau khawatirkan? Sebenarnya setengah tahun yang lalu, aku pergi ke hotel di Hau. Hotel di Hau. Ya, 705. bagaimana kau tahu tentang 705? Setelah sekian lama, aku tak pernah sangka oleh kekuatan tak terlihat, langit sejak awal. Sudah menuliskan akhir ceritanya. Apa yang kau katakan? Kita pernah bertemu. Namun saling melewatkan. Dan akhirnya, kita bersama lagi dengan cara lain. Dari pandangan pertama yang memukau itu, hingga kompromi tanpa syaratku untukmu. Itu semua karena orang di hatiku selalu kau. Jadi ternyata orang malam itu benar-benar kau. Ada banyak momen. Aku hampir melewatkanmu. Untungnya aku akhirnya menunggumu. Xiaoju, hari ini ulang tahunmu. Aku punya kejutan untukmu. Kau tidak boleh membuka mata, baiklah. Baiklah, kau bisa membuka matamu sekarang. Wei Xiaoju. Sebenarnya, aku lama ingin katakan ini ke kamu. Walau aku tak bisa beri seluruh dunia, aku berjanji padamu. Seluruh duniaku akan kuberikan semuanya padamu. Xiaoju, bisakah aku mendapat kehormatan untuk menjadi satu-satunya dalam hidupmu? Menikahlah dengannya. Hiduplah bersama. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Aku tahu. Sium. Cium.